Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini, hubungan, yang mendefinisikan bagaimana, tabel terhubung ya. Jadi relationship-nya gimana ya, yang mendefinisikan bagaimana, tabel ini terhubung. Nah, tabel ini ada yang disebut primary key, foreign key, one to many ya, dan cardinality ya. Jadi, di sini ya, apa maksudnya ya? Maksudnya yaitu primary key ya, mungkin kalau teman-teman ada yang pernah main dengan database ya, database relational ya, relational database. Jadi kalau database sekarang kan ada banyak macam ya, kalau dulu pasti yang disebut database ya pasti relational. Tapi sekarang nggak semuanya gitu, kayak MongoDB apa itu udah bukan relational ya. Nah, jadi relational database itu seperti MySQL ya, PostgreSQL ya, lalu, Oracle ya. Nah, seperti itu gunakan sistem seperti ini. Jadi ada yang disebut, foreign key ya. Foreign key, dan primary key ya. Nah, ini 2 hal yang sangat penting. Jadi, misalkan di sini primary key-nya kolom dengan nilai yang unik, ya, misalkan product ID di dalam products. Jadi, kalau kita udah kasih primary key terhadap sebuah sebuah kolom, maka kolom tersebut isinya pasti unik. Ya nggak mungkin bisa ada double, ya nggak mungkin, pasti unik gitu. Jadi kalau isinya huruf A ya pasti huruf A-nya cuma ada satu, nggak mungkin lebih dari satu. Lalu bagaimana dengan, foreign key ya? Foreign key juga sama juga ya. Ini merupakan kolom yang terhubung dengan primary key ya, seperti product ID dalam, sales. Jadi foreign key itu, diletakkan, di tabel lainnya ya, itu foreign key. Jadi sebenarnya foreign key adalah primary key dari tabel lain. Ya, itu foreign key istilahnya. Nanti dikonekin ya, dihubungkan dengan primary key. Ya, jadi boleh dikatakan primary key terhubung dengan primary key dari tabel lain, seperti itu ya. Nah, jadi istilahnya foreign key, seperti itu. Jadi kolom yang terhubung dengan, primary key. Nah, itu intinya foreign key. Nah, lalu one to many ya. Apa itu one to many ya? One to many yaitu hubungan satu, ke banyak ya. Jadi satu item dalam tabel pertama match many dalam second. Jadi misalkan gitu ya, misalkan, kita udah buat nih, kita buat kan unik tadi misalkan sales gitu, lalu nama customer-nya kita, ambil sebagai dimension. Lalu dari itu kita buat jadi unik. Ya kalau jadi unik jadinya kan cuma satu-satu ya, padahal sebenarnya misalkan nama nama, customer Anto misalkan gitu ya, bisa tampil 2 atau 3 kali di tabel asli. Tapi tabel yang udah kita buat ya, tabel customer-nya jadinya nama Anto tuh cuman sekali doang tampil. Nah, kita menghubungkan kan, kita menghubungkan tabel customer ini ke tabel aslinya, ya. Nah, mau nggak mau kita pasti pakainya one to many, ya kan, one to many. Jadi, Anto awal pasti kan terhubung dengan banyak Anto di, Anto dari customer table maksudnya, itu pasti terhubung dengan Anto, ya banyak-banyak Anto dari tabel awal, ya. Nah seperti itu. Jadi disebut one to many, ya dan ini dikatakan most common atau yang paling umum. Ya memang yang paling umum pasti pakainya kita one to many ya, karena, kita buat dari tabel aslinya. Nah lalu cardinality ya, cardinality itu artinya pilihannya ya, pilihannya ada apa aja. Ini menggambarkan tipe, relationship, yaitu bisa satu-satu ya, one to one, atau one to many, atau many to many ya. Nah kalau one to one tentunya tabel aslinya juga udah kita buang ya untuk yang double-double-nya seperti itu. Atau misalkan terhubung dengan primary key, nah itu kita bisa lakukan one to one ya, seperti itu. Nah kalau many to many ya udah jelas ya, kalau many to many kita tidak tidak melakukan, cleaning lagi ya. Jadi kita tidak tidak buat itu unik ya. Nah itu baru kita bisa lakukan many to many. Oke, lalu apa itu normalization versus denormalization ya? Mungkin teman-teman sering dengar ya, kalau orang data sering bicara mengenai normalization ya atau denormalization. Nah, kalau normalization itu artinya data, dibagi ya, split artinya dibagi, eee,
dari keseluruhan tabel ya. Lalu, kelebihannya ya, di sini kelebihannya lagi apa, less redundancy. Jadi artinya nggak nggak ada duplikat ya yang banyak ya, jadi lebih dikit duplikatnya. Jadi lebih bisa dikontrol ya. Nah ini ideal untuk database ya, ideal untuk database kalau normalization. Nah lalu bagaimana kalau denormalization? Nah data dikombinasikan ke dalam, tabel yang lebih sedikit ya, tabelnya lebih sedikit. Jadi kita, terbalik ya, terbalik. Kalau normalization kita split ya, kita bagi-bagi tabelnya jadi banyak. Kalau denormalization kita gabungin tabelnya ya. Jadi misalkan ada 5 tabel ya kita gabungin 5 tabel itu jadi cuma satu tabel. Ya jadi di-combine. Nah lalu faster performance ya, kelebihannya, jadi faster performance ya, performance-nya lebih cepat ya, lebih sederhana UI-nya. Ya, sebenarnya ini karena di Power BI ya, Power BI. Karena Power BI kan bentuknya seperti ini ya, bentuknya, visual seperti itu. Beda dengan database ya, kalau database kan di dalam ya, tidak terlihat, kita hanya bisa memberikan komen ya, baru dia tampil. Nah, tentu lebih cocok gitu, lebih cocok untuk Power BI ya memang di denormalization, ya bukan normalization. Nah, lalu di sini ideal untuk simple Power BI model. Nah, untuk model Power BI yang simple ya cocok ya, denormalization ini. Nah, contohnya seperti gimana ya, normalization dan denormalization. Nah, jadi, kita bisa lihat ya, normalization sini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan data yang disimpan dalam cara yang mengurangi, data yang berulang ya. Misalkan sebuah tabel produk yang punya unique key ya, jadi key-nya unik nih ya, seperti produk key misalkan dan kolom-kolom lainnya yang menggambarkan produk karakteristik ya, misalkan produk name, kategori, color, dan size ya. Lalu sales table dia pertimbangkan ya untuk dinormalize ya ketika dia disimpan hanya key-nya doang, misalkan produk key ya. Nah, di dalam, image berikut ini, artinya nanti kita akan lihat gambarnya ya, perhatikan bahwa hanya produk key column yang me-record produk. Nah, seperti ini, kita bisa lihat ya. Jadi kalau kita normalize ya tentu kita gabungin semuanya, tapi cukup produk key-nya aja yang kita masukkan di sini, ya, produk key-nya aja. Ya sebenarnya dia kan banyak tadi ya, dikatakan ada produk key, nah di sini ya. Ada juga product name, ada kategori, ada color, dan size ya. Itu kita nggak perlu tampilkan ya. Kita perlu tampilkan product key-nya aja di sini ya. Nah, jadi nanti dari product key-nya ini kalau normalized table ya, dia bisa, terhubung ke tabel lainnya ya, ke tabel lainnya yang lebih lengkap isinya. Nah, itu karena normalize ya, normalize jadi di-split tabelnya, dipisah. Ya, jadi masuknya hanya product key-nya aja. Nah, lalu bagaimana kalau sebaliknya denormalization ya? Nah, di sini dikatakan, sales table menyimpan produk detail di luar key, disebut denormalize ya. Nah, ketika kita source data dari export file atau data extract, itu umumnya ya, mewakili dari normalization set dari data. Ya, dalam kasus ini gunakan Power Query untuk transform dan shape source data ke dalam multiple normalized table, ya. Nah, di sini dikatakan kita seharusnya, membangun optimize Power BI yang model Power BI yang optimize ya, dengan tabel-tabel yang mewakili normalized fact dan dimension data. Nah, contohnya seperti ini nih, ya. Kalau ini denormalized table. Jadi kita gabungin jadi satu ya teman-teman, yaitu product key, ya product key-nya yang tadi kan berisi produk, kategori, color, dan size, kita gabungin jadi satu tabel ini. Ya kita nggak pisahkan, ini harusnya kan terpisah nih, tabel yang terpisah. Ya paling kita masukin produk key-nya doang dari sini. Jadi produk key-nya ini, nyambung ke tabel lain. Nah, tabel lainnya itu baru komplit, ada isi produk key, produk, kategori, color, dan size. Tapi ini enggak, kita gabung jadi satu seperti ini. Jadi jadikan sebuah tabel. Nah, inilah yang disebut denormalization, ya. Jadi sebenarnya proses ya di Power BI ini itu kita lakukan dulu denormalization ya.
Denormalization mungkin teman-teman udah praktek ya kemarin untuk denormalization-nya, tapi sebenarnya, itu lebih ke arah, cleaning ya, lebih ke arah cleaning ya, itu kita bisa anggap denormalization sebenarnya ya. Ditambahkan edge, edge group, apa seperti itu. Nah, jadikan satu dulu semuanya ya. Nah, nanti baru kita buat buat, buat dimension table-nya ya, buat dimension table-nya. Itu apa yang kita butuhkan ya, apa yang kita butuhkan baru kita jadikan dimension table. Nah, di sini kita bisa lihat ya, relationship setting. Relationship setting yaitu, ada cardinality ya, satu satu, satu many, many many, lalu ada cross filter direction ya, single dan, keduanya ya. Ini cross filter ya, nanti kita akan lihat juga ada di prakteknya ya. Lalu, make this relationship active ya setting-nya. Nah, hanya satu aktif per pasangan tabel ya. Nah, keuntungannya apa? Itu clean relationship, yaitu accurate filter dan aggregation ya. Lalu star schema ya, star schema itu membuat performance lebih cepat ya. Lebih mudah visualnya dan DAX juga ya. DAX juga nanti, kita bisa lihat ada ya. Nah, clear table structure yaitu, struktur tabel yang, jelas ya. Nah, ini lebih mudah untuk membangun report dan troubleshoot error. Jadi inilah dia kenapa data modeling ini penting ya. Ya, karena tiga tiga, mmm, 3 hal ini ya, clean relationship, star schema, dan clear table structure. Nah, lalu apa itu DAX ya? Ya, sebelum kita masuk DAX, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Belum ada, Pak. Silakan dilanjut. Oke ya, jadi what is DAX ya? Jadi apa itu DAX ya? DAX, eee, itu singkatan dari Data Analysis Expression ya. Ini merupakan, rumus ya, bahasa rumus yang digunakan di Power BI, Power Pivot, dan Analysis Services ya. Nah, DAX ini membantu kita buat data baru ya, lalu kita analisis dan membangun custom calculation ya, yaitu perhitungan yang, custom. Sama seperti rumus Excel sebenarnya, tapi lebih powerful dan optimize untuk relational data. Ya, seperti yang kemarin ditanyakan oleh Pak Dava ya. Nah, di sini dikatakan bahwa lebih powerful dan optimize ya, lebih dioptimize untuk relational data. Jadi, untuk tabel-tabel yang sudah terhubung ya. Untuk tabel-tabel yang sudah terhubung, nah ini pakai rumusnya rumus DAX ya, itu lebih optimize. Lebih optimize apa artinya? Ya artinya sudah lebih di-fine tuning ya, udah lebih cocok gitu. Kenapa? Karena ya mungkin kalau kita pakai rumus Excel ya, kita pakai rumus Excel sama hasilnya, tapi bagaimana kerjanya, cara kerja dia gitu ya. Misalkan, makan memorinya lebih banyak seperti itu ya. Kalau menggunakan Excel. Nah, kalau menggunakan rumus DAX bisa jadi menggunakan memorinya lebih dikit karena dia sudah di-optimize ya. Sudah dibuat memang khusus untuk melakukan, query ya, query terhadap relational data. Nah, bagaimana nanti relational data kita akan lihat ya. Kita akan lihat di praktek, kita akan lihat bagaimana dia, terhubung. Nah, lalu di sini calculated columns ya. Calculated columns, apa itu calculated columns? Calculated columns di sini adalah kolom yang mana kita tambahkan ke tabel, yang ada ya dalam model designer. Kemudian buat rumusnya ya, sehingga dia mendefinisikan nilai dari kolom tersebut. Ya, ketika calculated columns terdiri dari rumus DAX ya, nilai ini dihitung untuk masing-masing row ya, sesegera mungkin ya setelah rumus itu dimasukkan. Ya, jadi masing-masing row, itu langsung dihitung ya. Nah, ini dia masalahnya ya, bisa dilihat nilai-nilai ini disimpan di dalam in memory data model ya. Jadi dia menggunakan memori ya.
in memory data model. Jadi kenapa rumus-rumus ini udah dikatakan udah optimize untuk ini, ya. Karena kalau Excel kan nggak mampu untuk melakukan optimize, ya nggak mampu untuk melakukan optimize kalau udah, datanya udah banyak ya, udah saling terhubung seperti itu. Nah ini kelebihannya. Jadi DAX sebenarnya mungkin Bapak Ibu bisa pikir, ya sebenarnya rumus Excel juga gitu, cuman penggunaannya gitu, penggunaannya khusus untuk relationship database, seperti itu. Nah, jadi misalkan di sini dikatakan tabel dat ya, ketika rumus dimasukkan ke dalam formula bar, ya di sini misalkan calendar year dan key dan calendar quarter. Ya, maka nilai dari masing-masing baris dalam tabel tersebut dihitung ya dengan mengambil nilai dari kolom tahun ya, kolom tahun dari kalender ya di dalam tabel data yang sama, menambahkan space ya, ditambahkan space dan, huruf besar key misalkan quarter dan kemudian menambahkan nilai dari kalender quarter column di dalam, tabel date yang sama ya. Hasilnya untuk masing-masing baris dihitung kolomnya ya, dihitung dengan segera ya. Misalkan, 2017 Q1 di sini ya, atau 2018 Q2 seperti itu. Nah, jadi di sini katakan nilai-nilai kolom hanya dihitung kembali jika tabel atau tabel yang berhubungan ya, di-refresh ya, di-refresh atau model unloaded dari memori, kemudian di-reload lagi. Seperti, kita tutup ya Power BI ya, lalu kita buka lagi, nah itu baru di-recalculate ya, atau ada data yang berubah ya, atau ada data yang berubah, nah dia bisa juga recalculate ya. Apakah perubahannya dari, dimension table-nya, atau perubahannya dari fact table-nya ya, itu dia akan, men-trigger recalculate. Ya, jadi lebih optimize ya, nggak selalu, recalculate recalculate gitu, enggak ya. Oke, measure sekarang ya, measure artinya pengukurannya ya. Bagaimana caranya ya pengukurannya? Yaitu dia menghitung on the fly, tidak disimpan dalam tabel, ya. Jadi setiap ada perubahan dihitung, ya dihitung, tidak disimpan di dalam, tabel ya. Nah, digunakan dalam visual, misalkan digunakan untuk chart ya, cards atau table ya. Nah, aggregate level formula, itu rumus-rumus ya, rumus-rumus yang bisa disatuin ya, yang bisa disatuin atau dipecahkan seperti itu, ya. Jadi satu rumus ya, misalkan, rumus if itu bisa kita masukkan, if-nya itu bisa di dalam, select misalkan, itu bisa ya. Nah, jadi, aggregate level formula dikatakan seperti itu. Nah, contohnya seperti ini ya, ini rumusnya. Ya ini sebenarnya rumus yang biasa ya kalau teman-teman lihat ini rumus yang memang sebenarnya dipakai juga di Excel. Nah, lalu calculated tables. Apa itu calculated tables ya? Artinya tabel yang, sudah dihitung ya. Nah di sini calculated tables adalah, objek-objek yang dihitung ya, berdasarkan pada, eee, rumus-rumus ya, yang diturunkan dari semua bagian tabel lainnya dalam model yang sama. Ya, jadi daripada ya, di sini dikatakan daripada kita query dan loading values ke dalam kolom tabel yang baru ya dari data source ya, DAX Formula mendefinisikan nilai-nilai dari tabel tersebut ya. Jadi dia tidak query ya, dan loading ya, dan menampilkan gitu ya, mengambil mengambil nilai-nilainya dan masukkan ke dalam kolom tabel yang baru ya, dari data source gitu. Jadi istilahnya dia tidak membuat ya, dia sebenarnya tidak membuat kolom tabel yang baru gitu dengan DAX formula ini, ya tidak. Ya, tapi dia mendefinisikan nilai-nilai dari tabel tersebut. Ya, jadi dia tidak membuat kolom baru. Ya, dia tidak buat kolom baru. Nah, itu kelebihannya. Jadi kenapa dikatakan dia disimpan di memori ya, itu salah satu perbedaan daripada rumus-rumus yang dilakukan, di Excel. Kalau kita lakukan di Excel kan seperti kemarin kalau teman-teman udah selesai ya, menjalankan tasnya kan yang kemarin ya, dikerjakan tasnya, itu kan pasti ada X group ya, X group. X group itu kan kasih rumus ya. Dikasih rumus, tapi rumusnya itu bukan rumus DAX ya, itu masih belum rumus DAX, itu rumus yang masih mirip dengan Excel. Sehingga
tampilnya di kolom ya kan, tampilnya di kolom, menambahkan sebuah kolom baru. Nah, tapi kalau di sini kalau kita pakai DAX formula ya, rumus DAX, dia tidak menambahkan kolom baru, tidak ya, tapi dia hanya menyimpannya di memori ya. Jadi dia tidak ketika kita save ya, lalu, hasilnya, H group-nya itu tidak ditambahkan menjadi sebuah kolom baru di dalam tabel, itu tidak ya. Tapi, mirip mirip seperti ditambahkan kolom baru, tapi sebenarnya nggak ada kolomnya ya. Karena apa? Karena dia disimpan di memori ya, disimpan di memori, tapi ditampilkan bagaikan sebuah kolom baru, ditampilkan sebagai sebuah kolom baru, tapi itu hanya di bagian visualization ya, di bagian visualization. Di bagian datanya tidak ada yang diubah, ya di bagian tabelnya nggak ada yang diubah. Jadi nggak ada di tabelnya itu, ditambahkan kolom baru, itu nggak ada. Nah, itu salah satu kelebihan dari penggunaan DAX ini. Nah, lalu di sini dikatakan calculated tables ya, tabel-tabel yang dihitung bisa, menolong dalam role playing, dimension ya. Contohnya misalkan tabel date ya, tabel tanggal artinya, sebagai order date, ship date, dan due date. Ya, jadi dipecah lagi nih tabel date kita bikin lagi ya, kita bikin lagi dimensionnya bisa order date, ship date, dan due date ya. Nah, tergantung pada foreign key relationship ya. Dengan membuat calculated table untuk ship date ya secara eksplisit ya, kita dapat standalone table yang mana tersedia untuk queries ya. Sebagaimana juga ya bisa diterapkan ya ke table-table yang lainnya. Nah, calculated table ini juga berguna ketika configuring filter row set ya. Jadi, kita lakukan filter ya, juga berguna ya, calculated table ini juga berguna kalau kita mau melakukan filter ya. Atau subset atau superset dari kolom ya, dari tabel yang ada itu berguna juga ya. Jadi sangat berguna kita gunakan, teknik ini gitu ya. Hal ini membuat kita bisa keep original table tetap ya, tanpa buat variasi dari table tersebut untuk support spesifik skenario. Ya, jadi dimension table itu sangat menolong ya, membantu. Karena apa? Karena original table itu kita nggak usah ubah-ubah ya, kita nggak usah ubah. Jadi original table ya tetap seperti itu, gitu ya. Kita nggak usah menambahkan, oh karena kita ada rumus baru ya, lalu kita tambahkan jadi sebuah kolom baru ya. Enggak, ya enggak seperti itu. Atau kita butuh, tabelnya diolah seperti gimana gitu, kita ingin filtering ya. Nah, lalu kita ubah jadinya tabelnya ya, tabel aslinya kita ubah, karena kita mau melakukan filter terhadap data tertentu. Tidak ya, tidak perlu gitu, seperti itu. Nah, itu kelebihannya ya. Nah, di sini row level security. Apa itu row level security? Nah, kita udah masuk ke security-nya di sini ya. Jadi dikatakan, di sini dengan row level security, yaitu, security ya levelnya level baris. Jadi per baris bisa dilakukan, security-nya ya, bisa di-protect. Ya rumus DAG harus mengevaluate bulan true atau false ya. Mendefinisikan rows apa yang bisa ditampilkan dari hasil query ya, oleh members. Nah, jadi misalkan member dari sales role ya, customer table dengan rumus DAX ini, customer country sama dengan USA misalkan. Anggota dari sales role hanya akan bisa view data dari customer di USA dan mengagregat seperti sum ya yang di-return ya, hanya untuk customer dari USA ya. Jadi row level security tidak tersedia dalam Power Pivot di Excel ya. Jadi, penggunaannya mungkin teman-teman, lihat agak mirip sebenarnya ya, Excel dengan Power BI, tapi sebenarnya beberapa fitur itu berbeda ya. Contohnya seperti di sini security-nya. Nah, security kan salah satu yang paling penting ya. Nah, di sini row level security ini tidak tersedia ya di Power Pivot Excel ya, seperti itu. Jadi dengan row level security ini ya,
Jadi member itu hanya bisa view data ya untuk customer di USA ya, dan apa yang dikerjakan terhadap itu ya, dan aggregate ya. Aggregate itu artinya apa yang berhubungan dengan itu ya, seperti jumlahnya ya, seperti seperti ini ya. Sum ya itu artinya kan jumlah ya, jumlah yang, ditampilkan untuk customer-customer di USA seperti itu. Tapi dia nggak bisa lihat yang lain-lainnya lagi ya, nggak bisa lihat row-row yang lainnya lagi. Ya row-row yang berisi Indonesia apa, dia nggak bisa. Nah itu dia, bisa sampai sedetail itu gitu untuk row level security-nya. Oke, sampai sini mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Ini sih Pak, saya mau nanya Pak. Ya silakan. Tadi kan dijelaskan itu ada itu ya Pak, dua normalisasi sama denormalisasi. Kalau normalisasi kan berarti kita nge-split table, sedangkan denormalisasi itu kan kita jadiin satu gitu kan ya Pak, Ya betul. jadiin satu table. Nah kalau data analisis expression itu ini hanya bisa digunakan di normalisasi aja, atau juga sebenarnya bisa juga di denormalisasi. Oh, itu DAX-nya itu bisa digunakan di normalisasi ataupun denormalisasi, itu nggak masalah. Jadi, Hmm, nggak ada hubungan antara DAX, ya antara penggunaan DAX dengan teknik normalisasi atau denormalisasi, itu nggak ada hubungan. Ya, itu bisa dipakai. Jadi apakah datanya itu dalam bentuk normalisasi ataukah dalam bentuk denormalisasi, itu DAX tetap bisa berjalan, ya itu nggak berarti ada hubungan. berarti kalau menggunakan DAX tanpa adanya data model itu sebenarnya bisa. Menggunakan Tan DAX tanpa data model, iya, itu bisa sebenarnya, bisa. sebenarnya Jadi bisa. cuman satu doang, ya cuman satu doang, atau cuman 2 doang gitu, itu Hmm, bisa, tetap bisa gitu. Kalau masuk ke dalam menu itu bisa, gitu. Jadi kalau masuk ke dalam data modeling, lalu di dalam data modeling ya, dalam data modeling kita ya melakukan hal yang agak-agak konyol misalkan, kita cuma berisi satu tabel ya, sebenarnya sih nggak ada gunanya gitu ya. Nah kita cuma isiin satu tabel, lalu kita gunakan rumus DAG terhadap satu tabel tersebut ya kan. Jadi nggak ada relationship-nya gitu maksudnya ya kan. Nah itu hmm. bisa, tetap berjalan, nggak masalah gitu. Tapi ya tentu nggak ada gunanya kan jadinya, gitu, useless gitu. Justru kita masuk ke dalam data modeling itu karena kita, mau modeling ya. Jadi intinya bukan rumus DAX-nya itu, Pak. Intinya bukan rumus DAX-nya itu yang kita pengen pakai sebenarnya. Ya DAX itu hanya membantu. Rumus-rumus itu kan hanya membantu. Tapi sebenarnya yang kita ingin pakai itu adalah modeling-nya itu justru, ya, modeling-nya itu. Karena modeling itu menggambarkan hubungan antar tabel, ya, dan bagaimana kita menganalisa tabel-tabel tersebut. Nah, setelah itu kita baru lakukan DAX gitu, rumus, ya, untuk mendapatkan insight-nya dari hubungan-hubungan tersebut. Jadi kalau kita lakukan terhadap cuma satu tabel ya ya kita kehilangan insight-nya gitu. Kita nggak apa, nggak mendapatkan kelebihannya ya. Ya memang kelebihannya cuman pakai DAX kan bisa lebih ya lebih lebih bagus lah gitu dibandingkan pakai rumus-rumus biasa gitu ya, karena dia lebih lebih di fine tuning udah kan, in memory. Ya kelebihannya nggak banyak jadinya ya kalau kita pakai DAX hanya khusus untuk satu buah tabel gitu. Istilahnya ya not a big deal lah gitu. Jadi intinya DAX itu seperti filtering gitu ya, teman-teman ya. Seperti filtering sebenarnya, tapi menggunakan rumus. Nah, seperti itu ya kelebihannya. Jadi nggak ada gunanya kan kalau kita, filtering, tapi kita belum melihat gitu, kita belum melihat modelnya gitu. Nah, jadi kita perlu melihat modelnya dulu, seperti gimana relationship-nya, baru nanti apa yang kita mau berikan rumus ya, apa yang kita mau filtering dari sono gitu, sehingga mendapatkan insight-nya. Nah, itu inti ceritanya dari DAX-nya gitu. Jadi kegunaan DAX memang untuk di sono, dirancang untuk, data modeling gitu. Oke, siap Mhm, Pak. Terima kasih iya, penjelasannya. Bisa dilanjut Pak? oke. Ya, sama-sama, Pak. Nah, seperti ini kita bisa lihat star star skema, ya star skema. Nah, ini dia. Jadi yang tadi dikatakan kan dari tadi ya, best practice star skema ya. Nah, star skema seperti ini nih jadinya ya. Jadi, entar kita juga akan buat ya star skema.
di prakteknya ada kok star skema. Jadi seperti ini, jadi aslinya ya kita bisa lihat aslinya sales table, jadi sebenarnya aslinya cuma satu tabel kita sales. Nah kalau tadi, pertanyaan Bapak yaitu, mau lakukan DAX di sales table ini, fact table ya, ya bisa juga gitu, tapi kelebihannya nggak banyak jadinya ya. Dia hanya tidak membuat new column aja ya, jadi not a big deal istilahnya. Ya sebenarnya adalah DAX itu dipakai untuk kesemuanya ini, ya sehingga kita bisa mendapatkan insight-nya. Yaitu dari sales table, fact table, kita buat dimension table. Yaitu khusus produknya doang. Nah, ini produk misalkan cuma satu satu kolom, ya, satu kolom dari sales table ini. Date, satu kolom misalkan dari sales table ini, kita jadiin date. Nah, jadiin reseller, jadiin employee, jadiin sales territory ya. Jadi, satu kolom itu atau beberapa kolom gitu yang pasti nggak semuanya ya, hanya beberapa gitu. Jadi tabel-tabel tersendiri lagi gitu. Lalu kita buat nih hubungannya. Ya, nah jadi seperti ini. Jadi ada hubungan ya. Nah hubungannya ini kalau kita gambarkan jadi seperti star, seperti bintang ya. Jadi disebut star skema. Nah DAX itu akan optimize ya, akan sangat berguna untuk melakukan, query ya, menggunakan rumus-rumus dari keseluruhan ini, dari keseluruhan star skema ini. Ya, nah itu dia kelebihannya. Ya, kita nggak bisa pakai rumus Excel, karena kalau pakai rumus Excel ya pasti dia akan tempatkan di dalam sebuah kolom ya. Nah, dia bingung kan mau di kolom mana, apakah ini kan banyak ini tabelnya ya, mau di tabel produk atau tabel date atau tabel sales, kan kacau jadinya ya nggak? Itu pertama. Masalah kedua penggunaan memori, ya penggunaan memori Excel juga bisa jadi gunakan memorinya jauh lebih banyak ya, jadi sangat lambat. Seperti itu. Nah, kalau DAX sudah di-optimize khusus untuk penggunaan terhadap skema ini, ya star skema. Oke, nah dimension table apa itu? Dimension table itu menggambarkan business entities yang mana, yang kita modelin ya, hal-hal yang kita modeling ya, itu dimension table. Jadi entities itu bisa termasuk produk, people, places, dan konsep tergantung waktunya itu sendiri ya. Nah, misalkan tabel yang paling konsisten yang akan kita temukan dalam star skema adalah date dimension table ya. Date, tanggal jadi ya. Itu tabel dimensi tanggal. Jadi tabel dimensi berisi key columns atau kolom-kolom, key ya, kolom-kolom penting gitu ya, yang bertindak sebagai unique ID dan kolom-kolom lainnya, ya. Dan kolom-kolom lainnya support filtering dan grouping data kita. Nah, seperti itu. Ya, jadi dia akan membantu filter ya atau ngegroup ya data kita untuk kolom-kolom lainnya, seperti itu. Nah, jadi kenapa kita perlu buat dimension table ya. Nah, lalu apa itu fact table-nya ya? Fact table di sini dijelaskan lebih lanjut yaitu menyimpan observasi atau events-event, bisa jadi sales order, stock balance ya, exchange rate, temperatur, dan lebih lagi ya, dan lebih lagi yang lainnya. Fact table berisi dimension key column yang mana yang berhubungan dengan dimensi hanya dimension key-nya doang ya, yang berhubungan dengan, dimension table ya. Jadi dia terhubung dengan dimension table. Dan dimension key column ini menentukan dimensi daripada fact table ya. Nah, ketika nilai dari dimension key itu menentukan kejelasan ya, granularity dari fact table. Jadi misalkan ya, anggap fact table didesain untuk menyimpan, target penjualan ya, yang mana punya 2 buah dimension key column, date dan product key misalkan. Nah, ini kan lebih mudah bahwa tabel yang punya 2 dimensi ya kan, lebih mudah untuk dimengerti bahwa tabel punya 2 dimensi ya, dibandingkan satu buah tabel aja ya, tanpa ada dimension table, seperti itu. Nah, granularity di sini artinya, ketelitiannya ya, ketelitiannya nggak bisa ditentukan ya tanpa mempertimbangkan dimension key values ya. Misalkan di sini ya, misalkan, sebuah value disimpan dalam date column ya, merupakan, hari pertama dari masing-masing bulan ya. Dalam hal ini
granularity-nya ya, granularity itu, ketelitiannya adalah sampai level produk per bulan ya. Jadi ketelitiannya sampai level, produk tersebut per bulannya, ya, per bulannya. Nah, seperti itu. Karena dia first day of each month ya. Lain kalau first day of each week ya. Artinya hari pertama dari tiap minggu yang disimpan di dalam, date column misalkan ya. Nah, maka granularity-nya ya, granularity yaitu, ketelitiannya itu bisa sampai, per week ya, per minggu. Ya levelnya bisa sampai per minggu. Nah itulah dia, kenapa kita perlu buat dimension table ya. Itu untuk mendapatkan granularity tersebut ya, untuk mendapatkan ketelitian tersebut ya. Ketelitiannya mau sampai tingkatnya per bulan ya, atau tingkatnya per minggu, atau tingkatnya per hari. Nah seperti itu. Nah jadi itu kita bisa jadikan sebuah tabel tersendiri yang disebut dimension table, ya seperti itu. Nah, di sini, jadi secara umum dimension table ya, berisi sedikit baris ya, berisi sedikit baris, nggak berisi banyak sebenarnya ya, hanya berisi dikit. Jadi fact tables ya, bisa berisi banyak baris ya, dan tetap bertambah ya over time ya, tetap bertambah ya. Tapi dimension table itu sebenarnya hanya sedikit baris. Kenapa? Karena dia kita gunakan hanya untuk membantu kita dalam menganalisa. Ya, jadi setelah ada dimension table, sebenarnya dimension table ini mungkin kalau di Excel, karena nggak ada yang namanya dimension table di Excel ya, itu dikasih rumus jadi, menambah sebuah kolom lagi. Ya, nah kolomnya yang, menjadi tambahan ini kalau di Power BI itu jadi sebuah tabel jadinya ya, jadi sebuah tabel. Sehingga kita bisa berikan rumus lain lagi yang lebih kompleks lagi. Ya, seperti itu. Yang mana nggak bisa kita lakukan gitu, nggak bisa kita lakukan terhadap, Excel ya, karena menjadi, sangat kompleks ya. Jadi contoh ya dalam kasusnya, misalkan kemarin kan teman-teman tambahkan H group ya, H group, tapi kan dia masih model ke Excel, ditambahkan dalam sebuah tabel, ya kan, dalam sebuah kolom ya nggak, dalam satu tabel tambahkan kolom lagi ya kan. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman mau cari misalkan, oh khusus untuk grup, misalkan, 10 hingga 20 tahun ya, ya untuk age group misalkan 10, 20 tahun, itu dan misalkan pekerjaannya sebagai, pelayan toko ya, itu misalkan, mau dikasih, penambahan bonus gitu ya, mau dikasih penambahan bonus. Nah itu kan, eee, perlu ditambahkan rumus lagi ya. Kalau di Excel dia harus menambahkan sebuah kolom lagi. Ya jadi totalnya berapa setelah tambah bonus itu, khusus untuk 10 dan 20 gitu tahun ya. Nah, lalu gimana kalau misalkan rumusnya itu berbeda untuk yang umur 50 hingga 60 tahun ya. Nah, itu tambah lagi sebuah kolom lagi. Nah, jadi, teman-teman kan pusing sendiri gitu, kebanyakan kolom ditambahkan ya, dan masing-masing kolom itu dari hasil filter istilahnya ya, dari hasil filter atau dari hasil rumus ya, dari hasil rumus terhadap persyaratan-persyaratan tertentu yang udah kompleks seperti itu. Nah, untuk itu lebih baik kan dijadikan dimension table ya, masing-masing jadiin dimension table. Jadi X group-nya jadiin dimension table, age-nya jadiin dimension table ya, job type-nya jadiin dimension table. Nah, baru nanti dikasih rumus. Ya, dan rumus tersebut tidak menambah kolom ya. Jadi rumus tersebut tidak menambah kolom. Ya, sehingga mudah untuk dimasukkan jadi visual. Ya, kalau udah seperti itu teman-teman akan bingung kan bagaimana buat visualnya, ya, karena kebanyakan kolomnya. Jadi kalau ditambahkan misalkan tambahkan, 20 atau 30 rumus saja ya, 30 rumus ya, maka dia akan menambah 30 kolom kan, ya enggak? Dia akan menambah 30 kolom, karena ada 30 rumus, 30 persyaratan. Dia menambahkan 30 kolom. Nah, coba teman-teman bayangkan, bagaimana menggambarkan dari ke-30 kolom ini, ya, sebagai visual, sebagai chart, ya, terhadap data-data aslinya gitu, ya kan. Mau dibandingkan terhadap data aslinya gitu. Ya, jadi X aksis misalkan terdiri dari data asli,
Y axis terdiri dari data yang hasilnya rumus itu. Nah, bingung kan? Ya enggak? Nah, daripada bingung seperti itu, kenapa dibuat DAX, ya. Jadi dibuat relationship table, ya, ada dimension table-nya, lalu baru dikasih rumus, ya, dibuat DAX. Nah, seperti itu. Jadi akan kelihatan lebih mudah, karena nggak masuk ke dalam tabel dan mengacaukan tabel awal kita, ya. Karena tabel awal kita kan kadang itu masih dipakai ya, teman-teman. Masih dipakai, masih ditambahkan itu. Masih ditambahkan atau dikurangi ya, diedit. Nah, tapi ketika ditambahkan dan dikurangi, maka semua semua kolom-kolom yang kita buat itu kan kalau menggunakan Excel biasa, dia akan ikut berubah. Ya, dia akan ikut berubah dan itu pasti lama, ya, menghitungnya sangat lama, ya. Lain dengan di Power BI ini, ya kita tambahkan atau kita kurangi ya, kita tambah-tambahkan, kita kurang-kurangi, itu nggak efek. Nah, kenapa nggak efek ya? Karena untuk untuk itu akan masuk ke report ya. Jadi untuk penambahan data, ya untuk penambahan data itu kan masuknya ke ETL ya, yang Power Query itu. Ya lalu setelah itu baru masuk ke dalam visual. Nah, bisa kita lihat kan di prakteknya dia juga merupakan dua buah seperti dua buah aplikasi yang berbeda, ya enggak? Jadi dia tidak akan, efek seperti itu, ya. Jadi kecuali kita klik apply, nah itu baru ya. Jadi kenapa kalau kemarin teman-teman sempat main-main mungkin ya, nah ditambahkan, dikurangi, itu harus di-apply dulu, ya baru tampil di visualize ya. Tapi lain dengan di Excel. Excel kan nggak perlu kita klik apply dulu, ya nggak? Dia langsung otomatis jalankan. Jadi setiap ada satu penambahan, satu baris saja ada penambahan, teman-teman tambahin, satu baris, ya nggak? Pasti kalau misalkan datanya banyak ya kan, perhitungannya udah ada 30 atau 40 kolom, ya nggak, itu lama sekali cuma nambah satu baris mungkin teman-teman harus nunggu 1,5 jam hingga 1 jam untuk dia selesai, mengupdate semuanya, ya kan, bisa bayangin gitu kan. Nah, kalau pakai Power BI, itu nggak usah pusing teman-teman bisa lakukan edit dulu, tambahin dulu, kurangi dulu ya, row-nya. Nah, setelah selesai semua, baru nanti mau dilihat perubahan terhadap grafiknya ya, chart-nya, itu tinggal diklik apply, seperti itu. Baru berubah semuanya. Nah, jadi itulah dia kelebihan Power BI dibandingkan Excel. Oke. Ya, jadi ada pertanyaan sampai sini? Udah habis kita untuk, teorinya, untuk konsep-konsepnya. Oke, ada pertanyaan, teman-teman? Saya nggak ada, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita bahas yang kemarin ya. Ada pertanyaan apa enggak yang, praktek yang kemarin? Siapa yang mau share screen mungkin? Bu Listi atau Pak Dur atau Pak Dava Boleh saya kemarin? dulu, Pak? Bu Listi, oke silakan Iya, share screen. iya, Pak. Sebentar. Jadi tuh nggak dapet, Pak, mediannya yang kayak Dava gitu. Emang sih waktunya saya ngerjainnya karena kemarin full meeting ya sampai sore, jadi belum bisa ngotak-ngatik lagi. Udah kelihatan belum, Pak? Belum ini saya nggak lihat sama sekali. Oh, Udah, coba-coba. Oh, nyebut udah. baru. Ada. 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 Ada, Pak. Ah ya, Jadi baru baru ada Bu. heeh, jadi si slicer mah udah bisa, Hmm. terus ini udah bisa tapi min mediannya belum. Terus yang kemarin teh dimintanya yang publish mah bisa. Nah ini kayaknya saya kemarin kan sempet error si Power BI-nya, jadi tuh saya nge-transformnya tuh beberapa kali, Pak. Jadi yang sebelah sini yang ada age-nya yang biasa yang tanpa age group tuh nggak kemasukin. Jadi kayaknya harus diulang lagi biar di sebelah sini dapat age gitu. Karena ini age-nya nggak muncul di sini, cuman age group sama yang di sini nggak ada age-nya. Jadi kayaknya harus diulang lagi sih Pak yang sebelah sini sama yang ini yang minnya nggak ketemu. Mungkin Oh saya ya. ada step yang kelewat ya. Oh, nanti kan habis habis ini kan kita diminta ngerjain yang tadi Bapak jelasin ya, yang step-step yang Ya betul. Jadi sisanya kerjain mulai dari 8.
Heeh, 7 hingga 8. 7, heeh. Nah itu Pak, kalau semisal ada pertanyaan, saya bisa bertanya nggak ya Pak? Maksudnya kan karena waktunya memang terakhir kan cuman sampai hari ini, sementara kan Mhm, bahannya setelah selesai ini baru bisa dikerjain gitu. Kalau mhm. saya ada pertanyaan bisa nanya nggak? Kebetulan saya tuh nggak masuk ke Boleh grup ya. boleh. Jadi Mhm. dari kemarin tuh agak kesulitan itunya, agak kesulitan masuk ke Zoom tuh karena saya tuh nggak masuk ke grup. Pas saya cek itu pas saya mau masuk ke grup, invitation-nya udah expire. Oh, oke oke. Iya, heeh, jadi kalau Minta boleh saya diundang lagi, nanti kalau heeh, semisal mungkin hari ini atau besok ada waktu ngerjain ulang, jadi saya bisa sambil reporting gitu. Takutnya ada yang pengen saya tanya dari oke oke. ini kan karena kan ini kata-kata ya Pak, kadang kata-kata tuh Heeh, maksudnya kemana ya gitu. Pas mhm, dicoba ternyata kan gagal, berarti kan ulang heeh. lagi. Nah mungkin kalau saya ada pertanyaan bisa ke WhatsApp itu barangkali boleh di-invite ulang nggak ya saya di situ gitu. Iya tentu, Bu, tentu nanti nanti, Makasih. disampaikan aja ke adminnya, Kak Dara ya, Oh, iya iya. Oke Dara, oke. nanti, kayaknya yang untuk, sebagai admin grup, itu si Kak Daranya, Oh, iya. mhm, Saya sampaikan juga aja tadi untuk tuh WA-nya heeh, ke siapa ya? Ke Bapak boleh nggak nyampein ke Kak Daranya biar saya di-invite ulang di WhatsApp? Soalnya nggak bisa itu, invitation-nya expire, pas saya klik nggak bisa. Jadi saya setiap hari mau masuk mmm, Zoom tuh nanya dulu kalau nggak keramah ke Dava, "Minta link dong, saya nggak Udah, masuk," udah, katanya. Teh, udah ke "Ah, adminnya, aku minta oh iya, undang lagi. Ya, makasih makasih. Nanti paling ya, butuh ya, Pak iya, Pak oke heeh. Mohon oke, maaf siap, baru iya, sampai sedikit, tapi ya 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 begitulah. hmm, Makasih, Pak. Nanti oke oke, sama-sama Bu progresnya Listi. saya report lagi. Iya, Makasih oke, siap. banyak. Oke, mungkin yang lain ada yang ingin bertanya? Halo? Pak, kalau tas kalau tas 7 dan 8 itu materinya hari ini ya Pak? Yang tadi ya Pak? Betul, Oh iya materi Pak. yang tadi, 7 dan 8. Soalnya Gimana? kemarin sempat mau mulai lagi, mungkin saya coba chat screen ya. Ya, nggak Saya masalah. mau nyoba lanjut lagi, cuman kayak Iya, oke, silakan. ini Nggak apa-apa kalau udah selesai kan masih bisa ditanyakan kan, pasti ada aja masalah. iya, Mhm, mungkin tampilan saya seperti ini ya Pak, sampai tas 6. Kemarin mau ya, lanjut lagi tas 7 tuh agak ragu-ragu soalnya. Oh ternyata mungkin materinya baru tadi lah, mungkin jadi ada sedikit gambaran. mhm, Hari oke. ini dicoba lagi ke tas 7. Mungkin Mas dapat kan kali mau set. Ya, silakan dicoba dulu ya teman-teman, lanjutkan ke 7 dan 8, mumpung kita masih ada waktu. Jadi kalau ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan sekarang, Pak, mau nanya yang ya. best practice-nya boleh nggak, Pak, yang buat di kantor? Mhm, Heeh, kalau misalnya yang DAX itu berarti relevannya untuk data apa ya, Pak? Soalnya saya belum pernah nyoba sih yang DAX. Yang saya belum coba tuh DAX sama median min itu makanya agak lama kemarin. DAX iya, itu buat apa eee ya kalau di best practice di kantoran gitu? Nah, itu, Ibu harus coba dulu, selesaikan prakteknya dulu, nanti akan lebih Oh, dapet insight-nya. Karena iya kalau iya. belum kalau belum, selesai prakteknya sampai tas 8, itu agak sulit, dapet insight-nya Oh, gitu. Kalau udah iya iya. selesai sampai tas 8 nanti Ibu bisa bayangkan gitu, nah kira-kira kalau Mhm. datanya seperti ini, dibuat DAX-nya gimana gitu. Karena kalau Mmm, belum selesai sampai tas 8, nggak kebayang ya, Pak. nggak kebayang gitu, nggak bisa. Iya. Kalau yang slicer tuh, itu udah definitely kepake banget sih, Pak, karena kita kan kalau di quality kan saya orang quality ya, Pak. Jadi kita Mhm, select plant plant kayak plant number, misalnya plant number 1 bulan mhm, kapan, terus udah gitu pakai karakteristik analisanya apa, misalnya pH atau apa tuh, dia mhm. kan karena ada relationship data tuh muncul ya. Jadi slicer tuh udah ini banget, udah andalan saya banget tuh pasti slicer kepake tuh, cuman
kayak semacam DAX karena belum nyoba kali ya. Mhm. Belum kebayang gitu. Oke. Pak. Mm-mm. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang lain? Pak Dava mungkin? Ya Pak, kemarin sih saya sudah nyoba nyampe tax berapa yang terakhir itu 8 atau enggak 7. Ya. Itu ya coba saya share screen-nya Pak. Hmm. Udah kelihatan belum ini Pak? Ya, kelihatan. Ini kan terus Oke, kemarin tuh bagus nih, saya Pak. sempat create modelnya. Nah ini kan jadi Nah, ya betul. seperti ini kan ya Pak untuk Ya, betul. modelnya. Ya, modelingnya. Ini kan one to many ini kan benar kan Ya, berarti relationship-nya kayak betul. gini. Ah, Nah berarti kan kalau tadi kan DAX itu dia fungsinya kayak filter ya Pak, berarti ya Pak. filter tapi menggunakan rumus. Nah kalau di Betul. sini kan slicer ini kita bisa udah ngefilter nih 60 sampai Hmm, 69 hanya untuk mail gitu kan. betul. Nah kira-kira saya pengen ini sih Pak praktek satu rumus DAX gitu aja. Kira-kira bisa nggak Pak kalau di sini? Ya, silakan, Pak. Kan ada di tas 8. Di tas 8 coba saya buka. Tas 8 isinya kayak gini Pak. Ya, betul. Jadi kita tinggal ikutin saja. Iya, tinggal ikutin aja. Tapi Coba. bukannya ini stepnya itu kayak apa ya Pak? Ya, tinggal diikutin. Nah, seperti itu. Transform data. Nah maksudnya dari step 1 sampai Ya, 6 betul. tuh Tapi kan sama semua ini Pak. kok sama semua? Ini deh maksudnya step Oh, 1. belum update berarti. Bapak itu Mm-mm. belum update. Coba Iya, bisa ini dia. kayak copy paste ya, stepnya sama semua. Iya, Iya, karena di tas belum berapa juga diupdate itu. ada yang Itu yang tiba-tiba lama punya itu. transform juga ya. Iya, itu yang lama punya. Boleh Pak Belum. share yang baru Pak, Coba maaf saya share yang baru. masih Iya ya. coba Pak silakan. Kirim ke chat ya Pak, nanti biar di download. Coba saya share yang baru ya. Saya kasih link yang baru nih. Kita coba. Oke Pak. Harusnya sih dia bisa update otomatis gitu. Saya juga nggak tahu kenapa dia nggak update otomatis. Soalnya ini saya download kayaknya Pak dokumennya. Oh, Nggak pantesan. lewat ini Nggak Google lewat apa. Docs. Iya. Ya, harusnya lewat Docs. Yang kemarin udah linknya kayaknya hilang. Ya, jadi, nah, ya, jadi ini saya udah lock sih, jadi nggak bisa di-download lagi. Jadi bisa dilihat kalau ada update atau apa bisa dilihat langsung di tempat. Oh iya ini sudah ada Pak. Ya, karena kalau di-download memang nggak bisa lihat update. Nggak Oh iya, kelihatan. saya juga download Pak. Haha. Iya. Haha. Saya download ulang ah. Oke, jadi nggak bisa di-download. Dia Iya, dilihat iya, langsung di iya. internet, Iya, langsung di iya. Docs. Iya, Iya. 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 Mana ya? Nah, jadi bisa kelihatan langsung update-nya kan. Iya, not Pak. Confirm. Oke. Mana ya? Oh, ini nih. Oke berarti nanti saya ikutin ininya aja Pak. Stepnya. Betul, Bapak bisa lihat nggak sama semua kan? Udah update kan? Iya udah ke update sekarang Pak. Oke, Makanya sip. makanya kemarin bingung ini step 8 kok masih kayak Iya, gini semua itu. nggak apa-apa karena masih ada waktu coba dikerjakan aja bisa sampai mana nanti, ada pertanyaan di mana gitu. Oke Pak sebentar. Iya. Tinggal satu tas lagi kan kalau pada Dava, tas 8 ini doang. Atau mungkin bisa dipandu kali ya Pak, saya share screen. Boleh silakan. Biar cepet nih. Ya. Ini berarti gimana Pak? Step 1 ini kan right click people Ya 1000 coba. sebulan. Ini berarti di bagian mana Pak? Sini ya? Ya, nah Bapak kan udah ada tadi kan, kalau Bapak jangan pakai ya maksudnya itu people 1000
Itu Mhm. kan Bapak punya namanya masih people 1000 kan? Hmm. Nah, ya udah di sono masukin, Di mana, Pak? coba saya lihat, ada reference kan di sono? Reference. Sebelah mana, Pak, reference? Choose reference, right click Oh, people ini. 1000, choose reference. Right click people Ah, 1000 jadi yang ini. coba saya lihat di itunya, di praktek ya. Ini kok kecil sih? Oh, Oke, ya ini. saya udah lihat. Enggak di praktek ya? Di itunya, di Power BI-nya. Ini, Pak. Ya yang gambarnya tadi, ada gambarnya, bukan di DAX ini. Gambar, di itu di itunya, Model. model ya, model view-nya. Nah, Nah, ini. maksudnya bukannya people 1000, kalau Bapak kan udah jadi people fact. Nah, Mhm. jadi people fact. Jadi dari people fact ini, right click, create itu, reference, new Reference. reference. Mana sih, Pak, new reference? Kok nggak ada di sana ya? Nggak ada nih, Pak. Replace edit query. New measure, manage relationship. Kok nggak ada? Tempat saya ada. Coba ikutin dia aja kalau gitu. New measure ya, new measure. Dia ada new measure ya. Nggak ada Ya, new reference. measure. Nggak ada reference ya. Di reference nggak ada ya. Dia harus Nggak buat ada ini, Pak. reference. Nah, mungkin ambil dari yang baru aja, nggak apa-apa. People 1000 seperti yang dia katakan. Oh, Jadi buat berarti baru. buat baru lagi dari awal ya, Pak? Ya, buat baru dari awal, khusus untuk main di model view. Nanti saya coba. Atau mungkin yang lain Mas Rama atau Bu Listi gitu, ada yang bisa. Nggak ada terus referensi. Belum, aku median Ini aja masih error. ini saya belum pernah dapat nih kasus gini, nggak ada itu yang nggak ada apa, nggak ada menu reference ya. Ya harusnya sih di people facts itu ada new reference. Di bagian sini, Pak, kita klik tabelnya Ya, itu choose berarti. reference. Ya, betul. Di sono harusnya ada tulisan reference. Klik kanan Hmm. kan, right click. Nah, kayaknya ini udah saya coba semuanya. Cuman bedanya satu. Kalau Bapak kan pakai yang lama nih. Pakai yang lama yang udah ada. Tapi harusnya bisa juga kalau saya buat baru. Persis seperti yang dikatakan sama dia gitu. Kalau selain menggunakan choose reference, bisa nggak, Pak? Ada step lain gitu nggak? Selain menggunakan choose reference? Atau satu-satunya juga Nggak bisa? bisa. Satu-satunya harus reference. Karena kalau kita kalau nggak choose reference dia gimana bisa buat yang baru? Kan nggak bisa buat yang baru dia. Kan nanti ujung-ujungnya dia kan buat yang baru nih. Coba saya lihat ya di sininya. Tuh beda, dengan new measure beda. Go to modeling new measure itu beda. Itu reference beda sama yang Bapak buat itu. Kalau yang Bapak buat di step 7 kan. Kalau Iya. yang Bapak buat di step 7 itu kan, dia buat dim edge group apa, tapi kan bukannya dari reference hasilnya. Mhm. Duplikat, ya enggak? Hasilnya dari Iya. duplikat. Nah, kalau ini dari hasil reference. Reference sama duplikat itu beda, Pak. Bedanya apa? Oh, beda. Beda, itulah dia, beda, ada bedanya, duplikat sama reference beda. Kalau duplikat itu kelihatannya mirip, karena kita bisa buat relationship-nya juga. Tapi dia nggak menggambarkan misalkan ya, misalkan di reference-nya itu, di mana di yang Oh. aslinya gitu, yang aslinya kita tambahkan, gitu. Dia nggak ikut, duplikatnya nggak ikut bertambah gitu, datanya, kagak. Nah, kalau reference dia ikut bertambah. Jadi duplikat sama reference itu ada perbedaannya. Berarti referensi itu bikin ya mirip kayak duplikat gitu, Pak? Mirip kayak duplikat, mirip, tapi reference. Jadi Oh, memang iya, iya. untuk masuk ke Ini apa DAX referensi ini ya? ya betul, ada itu, bisa Iya, ini ada. reference. Nah ya, oke ya klik kanan reference. Ya udah ini, Pak, yang dulu.
Mau ya? Oke, Berarti yang ini sip. juga. Oh, ngulang dari awal lagi berarti ya, Pak? Ya, ada kan? Oke, Hmm. sip. Ya, coba nanti Reference. saya coba deh, Pak. Oke. Oke deh, mungkin nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan aja di grup. Nah, jadi buat reference, nah nanti kalau dia kan ada yang kurang nih, dia ada yang kurang karena sekarang pakainya kita bukannya duplikat nih, pakai reference untuk yang tas 8 ini ya kan, beda lagi, ya enggak? Nah, lalu, dia kan nanti ada yang kurang. Kenapa kurang? Karena dia sebenarnya butuh juga S group. Nah, nanti Bapak buat aja S group-nya. Kan kemarin di tas-tas sebelumnya kan udah buat S group. Nah, itu buat lagi S group-nya, tapi untuk yang new ini, gitu. Karena yang new ini caranya kan pakainya reference, bukannya diduplikat. Yang asli Hmm. sebenarnya harusnya pakainya caranya ya di reference semua. Ya, untuk modeling doang, kemarin hanya untuk simulate modeling ya. Modeling seperti apa, itu diduplikat. Tapi sebenarnya penggunaan yang sesungguhnya di lapangan ya, nanti itu pakainya reference semua, bukannya duplikat, gitu. Soalnya kalau nge-reference itu tadi kalau ada updatean ya otomatis ikut ke update gitu ya, Pak? Betul, betul sekali. Hmm. Kalau duplikat enggak. Jadi sebenarnya yang dipakai itu reference, bukan duplikat. Tapi kan karena baru belajar jadi masih bingung kan, modeling ini seperti gimana. Nah, jadi yang sederhana aja, yang penting jadi gitu gambarnya ya kan, ngelihat relationship-nya gitu. Nah, jadi diduplikat gitu, enggak di-reference dulu. Tapi sebenarnya praktek yang sesungguhnya gitu, best practice ya, itu ya di-reference gitu. Iya. Bukan diduplikat. Iya. Oke. Ya, nanti akan saya coba, Pak. Semisal ada yang bingung nanti saya tanyakan di grup aja ya, Pak. Oke, silakan, Pak. Oke. Biar gampang juga. Saya stop. Ya, oke, kita akhiri aja ya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk Makasih, Pak. sesi kali ini. Ya, kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan aja di grup ya. Siap. Makasih ya, Terima kasih, Pak. Pak. Yuk, Ya, terima sama-sama kasih, Bapak Pak. Ibu. Terima kasih. Dadah, makasih. Dadah. Selamat pagi. Bye.